Kamera on. Audio on. Start. Roll in. Action. Hai PRT Friends, balik lagi di podcast Spill the PRT, Spill the Tea, Spill the PR. Hari ini kita bakal bahas lagi soal yang namanya public relation. Buat teman-teman PRT Friends yang punya ketertarikan nih di bidang public relation, mungkin informasi podcast hari ini bakal berguna banget. Untuk hari ini kita nggak bakal bahas yang namanya citra perusahaan ataupun cerita-cerita berat lainnya, tapi di podcast kali ini kita bakal bahas yang ringan-ringan dulu. Mungkin podcast ini juga bakal bermanfaat buat teman-teman yang lagi bangun brand atau bangun suatu produk, bisa simak podcast kita kali ini karena untuk tema podcast kita hari ini adalah perbedaan antara micro influencer dengan yang namanya celebrity endorsement. Nah, kira-kira nih teman-teman masih pada bingung nggak sih kalau misalnya punya brand harus kerjasama dulu sama micro influencer atau langsung sama celebrity endorsement? Daripada bingung, kita langsung aja yuk ajak narasumber kita. Kebetulan nih aku ada narasumber yang emang berkecimpung di dunia public relation. Kita langsung undang aja Nashwa Salsa. Halo Nashwa. Halo. Ya, jadi di samping aku udah ada Nashwa. Jadi Nashwa ini merupakan salah satu public relation yang pastinya bakal relate banget sama podcast kita hari ini. Halo Kanada. Halo juga panggilnya apa sih? Kalau di sini PRT Friends. Oh, PRT Friends. Halo PRT Friends. Oh iya, makasih juga ya udah percaya untuk mengundang aku. Iya, aku makasih udah mau datang di podcast hari ini. Oke. Jadi kita mau bahas apa nih hari ini? Kita hari ini bakal bahas nih perbedaan antara micro influencer dengan celebrity endorsement. Oh begitu. Oke. Langsung aja mungkin kita mulai Boleh. ya. Jadi sebelum kita lebih jauh lagi nih teman-teman tahu terkait micro influencer dan celebrity endorsement, kayaknya kita harus tahu dulu definisi sendiri dari micro influencer dan celebrity endorsement. Nah, gimana sih Kak Nashwa perbedaannya antara micro influencer dengan celebrity endorsement? Oke, aku bisa jelasin dari ini dulu kali ya, dari micro influencer gitu. Sebenarnya kalau misalnya itu tuh ada tingkatannya gitu loh, Nada. Jadi kita ada micro influencer sama celebrity endorsement aja. Sebenarnya tuh ada nano, ada mikro, makro, sama mega, sama celebrity. Nah, di sini kan kita bahasnya lebih ke mikro sama celebrity ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya mikro itu adalah influencer atau individu yang udah punya banyak followers. Jadi tapi followersnya tuh banyaknya itu sekitar dari menengah hingga lumayan gitu. Jadi dari antara 1.000 sampai 100.000 misalnya micro influencer itu. Terus micro influencer itu tuh punya niche-nya sendiri. Jadi dia punya followersnya tuh punya karakteristik sendiri dan mereka itu juga lebih ke original, terus relatable juga sama followersnya. Jadi lebih deket ya sama iya, lebih followersnya. dekat, engagementnya juga lumayan tinggi karena relate gitu. Nah, mereka tuh punya niche kayak misalkan fashion atau skincare. Kalau kakak tahu atau pernah scroll TikTok mungkin ya, bisa lihat tuh kayak mikro-mikro yang masih belum di bawah 100.000 followers itu ya, tuh yang masih skincare. merintis tapi udah lumayan Iya, naik ya. nah itu kan biasanya kayaknya aku banyaknya lihat yang mungkin skincare gitu-gitu kan. Iya, benar banget. Banyak banget tuh. Nah, kayak gitu-gitu tuh itu masuknya ke micro influencer gitu. Nah, kalau misalnya untuk celebrity endorsement itu yang udah jutaan atau ribuan, pokoknya udah di atas dari 10.000, di atas mega juga, jadi udah banyak lah sampai nggak terhingga gitu. Nah itu tuh mereka emang jangkauannya jauh banget lebih besar kalau dibandingkan dengan mikro. Jadi kalau dari segi followers emang selebriti itu lebih tinggi gitu ya? Iya betul banget, jauh banget. Jadi kalau misalnya untuk kayak endorse kayak gitu, dia tuh lebih banyak audiensnya, jadi lebih kayak menyebar gitu loh kan. Kalau misalnya mikro kan lebih kecil, terus cuman ya yang kayak suka-suka skincare aja followersnya. Nah kalau mereka tuh lebih
random aja gitu, lebih banyak. Kurang lebih kalau misalnya pengertian singkatnya kayak gitu sih ya. Jadi intinya kalau micro influencer itu dia lebih personal sama para followersnya, mungkinnya sama para pengikutnya, sama audiensnya. Tapi kalau misalnya selebriti itu dia lebih masif ya, karena lebih banyak juga jangkauannya. Betul, engagementnya nggak sebagus mikro gitu. Oh iya, oke. Tapi menurut Najwa nih, lebih efektif mana sih untuk ningkatin yang namanya brand awareness? Apakah karena si mikro ini lebih intens dengan para followersnya? Apakah itu bakal jadi lebih efektif untuk brand awareness atau justru sebaliknya gitu? Kalau Gimana misalnya untuk brand awareness sebenarnya lebih ke kayak kalau misalnya nih teman-teman yang nonton gitu buka brand baru gitu kan, kalian harus mungkin banyaknya teman-teman yang baru buka brand kan yang nonton ini, apalagi gitu. para Gen Z ini seneng banget pada Iya. buka brand baru. Karena kalau misalnya brand-brand yang udah gede mungkin kan campaign-nya udah jelas, message-nya udah tahu gitu. Nah kalau misalnya di brand-brand kecil gitu kita harus tahu banget dulu nih, misalkan campaign kita secara detailnya itu gimana, mau yang seperti apa gitu ya kan ada ya. Mau misalkan suatu brand maunya campaign-nya tuh message-nya apa, itunya apa. Jadi tahu mau ke mikro atau mau ke langsung selebriti gitu. Nah, kalau misalnya ke mikro itu lebih yang kayak misalkan punya ada brand lokal namanya Haze. Oke. Itu nah itu kalau misalnya kamu tahu, nah itu tuh kan misalkan dia lebih jangkauannya lebih intensifnya ke mikro dulu ya, iya, para followers mikro influencer. Karena misalkan dia kan lebih brandnya tuh yang lingkungan gitu, jadi bisa ke mikro dulu gitu, ke influencer mikro yang ngebahas lingkungan, jadi lebih relate juga. Jadi mungkin orang jadi kayak oh brand ini tuh ternyata peduli lingkungan ya, kayak gitu pasti kan orang jadi kayak gitu. Nah sedangkan kalau misalnya celebrity endorsement itu biasanya yang kayak brand-brand udah lumayan gede juga sih ya yang pakai Selebriti ini iya. juga, karena emang selebriti ini harganya lumayan mahal juga, tapi emang brand awareness-nya bagus banget. Kalau untuk brand awareness bagus banget karena jangkauannya jauh lebih besar lagi ya. Tapi tidak sespesifik mikro. Oh gitu ya. Jadi mungkin untuk brand-brand awal bisa pakai micro influencer dulu ya untuk yang namanya menggait para followersnya dari si influencer itu sendiri. Betul. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya karena brand gede itu biasanya memang merintis juga ya pastinya. Iya, dia juga pasti juga. udah kerjasama juga dengan mikro, akhirnya bisa kerjasama juga dengan selebriti karena pesannya udah menyebar luas. Jadi orang tinggal istilahnya menerima pesan langsung aja dari selebgram gede dan akhirnya menyebar gitu ya. Jadi lebih cepat juga Iya, lebih cepat. Dan kalau misalnya kamu tahu dah kayaknya ya, Mbak, brand Butterscotch. Oh iya. Tahu. Nah, itu tuh juga kan udah mereka udah bukan mikro lagi, Iya, udah brand besar ya. Udah brand besar, jadi udah pakainya selebriti kayak Putri Marino gitu-gitu kan. Jadi udah, nah itu juga kan jadinya lebih dikenal juga, orang-orang juga jadi lebih tahu gitu. Istilahnya kalau misalnya brand besar udah nggak perlu pendekatan lagi ya sama orang-orang baru, karena rata-rata gitu orang-orang udah pada tahu sih brand besar ini. Cuman kalau misalnya brandnya baru mulai, mungkin lebih baiknya kita jalin dulu aja sama influencer kecil supaya detail-detail kecil dari perusahaan kita atau dari brand kita tuh lebih diketahui sama masyarakat. Benar Lebih kan? relatable ya, lebih relatable mungkin. Oke, kalau misalnya dari kelebihan sama kekurangannya, karena pasti aja ya ada kekurangan dan kelebihan dari masing-masing antara si micro influencer ini ataupun dengan celebrity endorsement. Nah, kalau kelebihan dan kekurangannya itu kira-kira apa? Kita bahas dari mikro dulu kali ya. Oke. Kalau misalnya dari mikro ini udah jelas kelebihannya itu adalah red card ya. Oh iya benar. Untuk brand-brand kecil apalagi red card gitu. Red card dari mikro itu biasanya jauh cenderung lebih murah. Pasti kan kita mikirin biaya juga ya. Biaya yang juga untuk dikeluarkan. campaign PR-nya itu seperti apa. Nah, itu jauh lebih murah. Kemudian lebih autentik juga, tadi aku bilang autentik, lebih relate, terus bisa niche-nya bisa pokoknya yang ingin disampaikan oleh brand itu biasanya Bisa lebih lebih tersampaikan nyampe. karena micro influencernya tuh lebih relate gitu. Kayak yang tadi si Haze itu, jadi kan misalkan tentang lingkungan, jadi ya carinya influencer lingkungan, jadi dia lebih relate gitu. Kelebihannya. Terus engagementnya juga kalau misalnya di mikro itu cenderung sangat tinggi ya, bisa dibilang, karena kan mungkin masih mikro gitu. Iya. Jadi orang masih banyak percaya juga ya sama si jadi micro kayak influencer. harness review Iya, gitu jadi kayak kan bawaannya sih. harness review
Kalau misalnya orang gede tuh pasti kayak ini mah di endorse gitu. Betul. Ya itu salah satu kelebihannya dari micro-influencer. Nah kalau misalnya untuk kekurangannya juga itu jangkauannya tadi terbatas. Karena kan Cuma masih di bawah 100.000 ya. Followersnya aja, karena paling cuman ya yang tahu kan followersnya atau lewat yang FYP palingnya kalau beruntung gitu ya brandnya. Terus dari kekurangannya juga membutuhkan banyak influencer nih, karena kan nggak mungkin kalau cuma satu gitu, satu kan kurang berkembang ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya terlalu banyak kita bekerja sama dengan micro influencer itu jadi bumerang juga gitu. Jadi kalau misalnya terlalu banyak juga jadinya jatuhnya itu tuh kita jadi kayak kelihatan banget gitu. Oh ini ilmu baru nih, aku baru tahu kalau ternyata terlalu banyak pakai micro influencer juga kurang baik. Iya, jadi kan kayak kurang halus review gitu. Jadi bisa jadi bumerang juga gitu. Jadi kelihatan banget kalau itu tuh nge-branding banget sama gitu ya. Apalagi kalau misalnya pakai niche-nya tuh sama, kadang ada brand-brand kalau kalian atau scroll TikTok tuh yang kayak bener-bener plek-plek gitu niche-nya gitu. Ada mungkin relate ya gitu. Terus kalau misalnya selebriti ya, kita ke selebriti. Kalau selebriti tuh harga tadi udah pasti ya. Bahkan harganya lebih tinggi. Kalian tahu mungkin yang lagi rame-rame ini juga, maksudnya red cardnya sampai bisa 3 digit. Oh betul banget. Ya kan, untuk brand-brand kecil kan mungkin agak berat ya. Ya berat. Terus citranya juga kalau misalnya kelebihannya itu citranya premium. Premium, terus kan kayak selebriti nih gitu, pasti kan jadi lebih nyampe lebih luas juga ya. Jadi kelihatan lah lebih keangkat dari sisi perusahaannya. Nah kalau misalnya untuk kekurangannya itu kayak kurang otentik gak sih gitu ya, tadi kamu bilang gitu kayak kelihatan banget nih iklannya, kelihatan banget nih endorse-nya gitu. Terus untuk kekurangannya lagi ada kontroversi selebriti. Oh iya. Jadi kan misalkan kayak kamu udah kerja sama selebriti ini, terus ternyata orangnya nggak lama ada kontroversi, pasti ada aja yang gitu. seperti itu ya. Padahal mungkin kita kerja zamannya udah lama gitu kan. Kalau campaign itu kan nggak sehari gitu, bisa berkali-kali atau jangka panjang gitu kan. Nah ternyata dia punya kontroversi yang selingkuh atau kita nggak tahu kedepannya seperti apa teman-teman ya kayak gitu. Jadi itu yang bisa jadi kekurangan juga dari celebrity influence gitu. Oke, PRT Friends, jadi kurang lebih seperti itu untuk kelebihan, kekurangan, definisi dan lain sebagainya. Mungkin kita akan ulik lagi nih lebih dalam lagi terkait micro influencer dengan celebrity endorsement di pertanyaan berikutnya. Hai PRT Friends, yuk kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Karena tadi kita udah banyak banget bahas soal perbedaan antara micro influencer dengan celebrity endorsement. Kita lanjut lagi nih, kita bahas gimana sih cara milih antara micro influencer dan celebrity endorsement yang tepat buat kampanye public relation kita. Nah, Nashwa, kira-kira apa aja sih yang harus kita perhatiin nih sebelum kita memutuskan untuk bekerja sama salah satu micro influencer ataupun salah satu celebrity endorsement? Ya, aku juga tadi udah ngejelasin ya, misalkan harus kayak gimana. Yang penting adalah campaign kalian gimana. Terus kalian harus jelas campaignnya gimana pokoknya. Jadi message-nya itu biar tersampaikan message dari branding perusahaan kalian atau brand kalian, itu sih yang paling penting. Terus kemudian ada target audience. Jadi walaupun micro influencer atau selebriti itu juga harus relatable, karena kan selebriti juga sebenarnya ada yang misalkan lebih ke sporty, atlet juga banyak kan atlet yang selebriti gitu ya. Jadi tergantung brand kalian tuh bisa memilih target audiensnya juga biar lebih relatable juga. Jadi masa yang biasanya skincare terus kita endorse bola gitu kan gak nyambung ya. Nah yang paling penting adalah target audiens juga. Jadi terus kita harus riset dulu nih ya, kira-kira mana sih yang sesuai sama brand kita gitu. Karena sekarang juga semuanya itu emang harus diriset. Jadi ada big data juga kan. Nah
terus kemudian juga relevansi dan kesesuaian tadi juga gitu kan, harus relevan, pokoknya emang harus sejalan gitu biar pesan yang ingin kita sampaikan dari brand itu benar-benar tersampaikan, mau itu mikro influencer atau celebrity endorsement. Kemudian anggarannya juga nih, jadi kita harus karena Sesuaikan ya. Sesuaikan anggaran. Jadi karena setiap brand juga punya PR, buat anggaran PR-nya itu kan beda-beda. Terus kadang micro influencer atau selebriti itu walaupun followersnya berapa, average rate-nya jelas gitu, tapi kadang personal itu suka beda-beda red card-nya karena ada yang kan menghitung dari syutingnya, terus karyawan yang dia punya, nah kayak gitu-gitu kan harus dihitung. Jadi setiap micro influencer dan celebrity endorsement itu punya red card yang berbeda. Nah kalian tuh juga harus riset mengenai anggaran juga. Jadi berarti walaupun misal nih si influencer A itu followersnya 500.000, influencer B followersnya juga sama 500.000, tapi bisa jadi punya red card yang berbeda. Punya red card yang berbeda karena kadang engagementnya juga berbeda. Nah ini yang mau kita bahas ini juga selanjutnya, ada engagement dan gimana, karena kan ada ya kalau misalnya mungkin di dunia PR tuh ada juga average rate gitu, jadi kayak berapa engagement dia gitu, kayak like, share, komen. Jadi walaupun followersnya banyak belum tentu dia bisa dapatnya engagement yang sama gitu. Iya, jadi kayak ketertarikan maksudnya antara selebriti dan mikro. Jadi walaupun selebriti gitu kan followersnya udah pasti banyak besar ya, ya, tapi kan bisa jadi orang-orang followersnya tuh pasif gitu loh, nggak yang suka like, nggak suka komen gitu ya. Jadi kita harus lihat dari engagementnya juga. Nah itu ada kalkulatornya juga sih sebenarnya kalau teman-teman bisa belajar selanjutnya gitu ya. Berarti Gitu. banyak ya yang harus dipertimbangin, gak cuma kita lihat dari followersnya aja, tapi pertimbangan-pertimbangan dari engagement juga pasti kita harus perhitungkan juga. Iya, dari engagement karena sebenarnya daripada followers lebih engagementnya sih yang dilihat kita itu. cari ya justru Iya, gitu karena ya. kan relatable dengan followersnya gimana gitu. Jadi biar si pesannya juga sama followersnya tuh tersampaikan Sampaikan. dengan sesuai dengan ekspektasi kita juga. Karena gitu kita ya. lebih membranding atau membuat brand awareness. Beda dengan mungkin marketing kan lebih kebut-kebutan itu ya, gitu. bedanya dengan marketing karena kita bahasnya di public relation. Kalau public relation tuh dia lebih nyari ke brand awareness-nya, bukan ke peningkatan penjualannya. Penjualnya, betul banget. Terus jangan lupa untuk riwayat dan reputasi dari micro influencer atau dari celebrity endorsement. Oke, itu karena juga mungkin ada yang penting ya. Ini ya, mungkin di masa lalunya ada sesuatu, nah kita harus pertimbangkan juga. Apalagi selebriti tuh. Tapi banyak juga kan kayak brand-brand malah yang lagi kok misalkan selebriti yang lagi Lagi naik kontroversial, ya, emang sih viral lagi naik dan lagi ya. viral. Cuman di endorse gitu, misalkan selebriti yang lagi selingkuh terus di endorse gitu kan, ada aja gitu sebenarnya brandnya. Cuman itu jadinya brand kita tidak. Iya, jadi bumerang balik ya. Bumerang buat brand balik, kita juga iya. gitu. Nah itu suatu yang harus dipikirkan juga. Nah karena bukan selebriti juga, mungkin mikro itu juga kadang suka ada yang buat drama kan. Iya, Jadi benar. kita harus lihat nih reputasi si influencernya itu gitu gimana ya. gitu. Nah, jadi nggak cuma dari followers aja, kita juga harus mempertimbangkan nih riwayat hidup dari si influencer ini apakah bermasalah atau enggak. Betul. Sebenarnya untuk masalah di masa lalu mungkin bagi sebagian audiens itu nggak masalah, cuman ada beberapa audiens yang masih mengungkit atau justru malah jadi bumerang untuk brand kita sendiri. Justru malah kayak kok brand ini bisa-bisanya gitu nge-endorse si selebriti ini misalnya gitu, karena mungkin ada aja hal-hal kontroversial yang terjadi, entah sedang terjadi atau mungkin di masa lalu gitu. Jadi kan bikin brand image-nya juga jelek. Kayak brand ini mendukung dong, berarti misalkan ada orang yang maaf mungkin selingkuh atau Iya, enggak iya, atau iya. lagi heboh gitu, terus didukung gitu didukung sama brand kita, brand dan kita ini. mengendorse mereka kan berarti kita kayak ngasih peluang lagi nih ke si selebriti itu gitu ya untuk lebih naik lagi. Nah itu justru yang harus kita pertimbangkan juga. Iya betul banget. Oke, kalau misalnya nih tadi kan udah bahas ya pemilihan si influencernya, pemilihan selebritinya. Nah kalau misalnya sekarang kita bahas, ada nggak sih contoh kasus atau contoh brand yang berhasil menggunakan kedua strategi ini gitu. Jadi dia berhasil untuk pakai si micro influencer, dia juga berhasil untuk pakai selebriti endorsementnya gitu.
Untuk yang kayak gitu udah pasti banyak sih ya. Mungkin teman-teman juga bisa lihat kalau misalnya sambil scroll TikTok itu tuh kalau misalnya yang mikro-mikro, apalagi zaman COVID gitu banyak banget kan makainya yang mikro gitu ya. Tapi dari yang mikro tuh juga banyak banget yang akhirnya jadi viral gitu. Jadi misalkan ambil contoh satu, ada brand S ya, mungkin teman-teman tahu. Ya, brand itu juga banyaknya lebih banyak ke mikro gitu, mikro waktu itu. Iya, mikro, mungkin makro juga gitu daripada selebriti gitu brand S ini. Jadi, tapi hasilnya yang dihasilkan dari brand ini adalah viral gitu. Alhamdulillah viral dan emang relatable karena dia juga bekerja samanya itu dengan influencer yang relate gitu, kayak skincare atau yang kayak before after. Jadi kan dia skincare, jadi emang yang kayak konten-konten before after, unboxing, haul-haul gitu. Jadi lebih natural dan dipercaya sama publik ya. Jadi natural dan hasilnya emang terbukti gitu. Mungkin terkenal sekarang itu moisturizernya ya yang terkenal banget dan jadi viral juga hasil. Kayaknya aku tahu nih brand apa ya. Viral secara organik di TikTok jadinya gitu. Jadi viral secara organik dari micro influencer. Nah itu mungkin kelebihannya juga dan mungkin kan murah juga. Jadi mungkin banyak juga mikro. Cuman emang kalau terlalu banyak tadi yang aku bilang gitu ya. Jadi bisa jadi bumerang. Nah ini hasilnya bagus gitu. Jadi perlu banyak strategi riset dan juga, pertimbangan juga ya betul sebelum banget. kita mengendorse si micro influencer ini. Kalau misalnya dari contoh selebriti, kira-kira ada nggak nih? Kalau jadi dari contoh selebriti itu ada brand yang terkenal banget ya, kayak siapa sih nggak tahu gitu. Itu brandnya udah lama, brand perusahaan besar Indonesia. Nah itu juga banyak endorse yang besar artis-artis yang ini lebih ke Islami gitu ya, artis-artis yang Islami juga. Karena brandnya kecantikan muslimah gitu ya. Nah itu juga jadinya emang sangat-sangat bagus gitu hasilnya. Jadi orang juga kayak yang aku bilang tadi, siapa yang nggak tahu karena emang jangkauannya luas. Udah brand besar gitu. Udah brand besar dan kan emang celebrity endorsement. Jadi lebih ke semuanya gitu, ada ibu-ibu, mungkin ada anak muda, remaja. Nah kalau misalnya yang brand S tadi itu lebih ke Gen Z, anak-anak muda, karena kan emang mikro influencer itu banyaknya ke Gen Z gitu ya. Nah kalau brand yang satu lagi ini, yang selebriti ini emang banyaknya ke yang ibu-ibu juga ada, nenek-nenek juga. Jadi mungkin semua ada, masuk ya, masuk. Hasilnya emang terbuktikan dengan kata siapa sih yang nggak tahu brand ini gitu. Dan mungkin juga karena ini udah masuknya ke brand besar ya, orang-orang udah Brand pada tahu. besar. Jadi brand ini tinggal memanfaatkan lah istilahnya judgement juga dari si selebriti karena dia mungkin udah pernah merintis juga dengan mikro. Nah akhirnya barulah mereka bekerja sama yang namanya Selebriti, betul. Tadi udah ini ya kita bahas tentang berhasil atau enggaknya. Nah sekarang kita bahas buat yang mau coba kerja sama mikro influencer ataupun celebrity endorsement, ada tips nggak nih buat teman-teman atau buat PRT friends biar nggak salah pilih mikro influencer ataupun selebriti gitu loh, karena kan pasti teman-teman juga banyak banget yang lagi merintis brand, mungkin bisa jadi tips-tips ini berguna untuk teman-teman semua. Mungkin lebih mirip ke pertanyaan sebelumnya gitu Sebenarnya ya. kurang lebih sama aja gitu ya. Lagi, kayak gitu ya. yang penting kalian harus tahu campaign-nya gimana, branding kalian mau kayak gimana. Jadi mau gimana gitu. Jadi bisa memilih gitu. Pokoknya harus banyak riset. Jadi kalau misalnya public relation juga harus banyak riset, harus banyak lihat mungkin sosial media kita emang harus update gitu perkembangannya gimana, influencer yang lagi naik daun itu siapa, misalkan micro influencernya engagementnya bagus apa, gitu ya. Terus followersnya juga misalkan loyal gitu, loyal juga gitu, terus aktif karena kan kadang juga ada yang kalian juga harus tahu nih, misalkan kadang suka ada yang pakai fake gitu. Mikro influencer suka ada yang pakai fake followers gitu. Nah, kalian tuh harus tahu juga nih, harus pinter-pinter ya kita milih-milih. Jadi kayak ini nih akunnya mikro influencernya nih beneran organik gak sih atau banyak beli? banget ya karena sekarang kasus yang mikro influencer pada beli followers gitu. Iya, nah itu harus jadi riset juga, pertimbangan juga.
Terus kalau saran memilih selebriti itu juga harus ya budget juga. Kalau misalnya selebriti karena kan emang yang paling berat itu budget, apalagi brand-brand. Kalau misalnya teman-teman yang nonton ini brand-brand baru gitu kan, karena sampai bisa berapa digit gitu untuk nge-branding, itu belum untuk yang lain gitu kan. Jadi harus dipikirkan dengan matang dan harus banyak-banyak riset sih. Oke. Jadi intinya harus relevan, sesuai dengan budget, riset juga jangan lupa. Mungkin nanti teman-teman PRT Friends juga bisa banget nih konsultasi sama Nashwa juga kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nanti mungkin bisa DM atau email, nanti teman-teman boleh konsultasi juga gitu ya. Nah teman-teman, untuk kali ini kita sudah muter-muter nih di bagian cara pemilihan, tips and trick dan lain sebagainya. Mungkin kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Hai PRT Friends, ya tadi kita udah bahas banyak banget terkait dengan micro-influencer dan celebrity endorsement. Sebelum kita tutup ya podcast hari ini, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi nih bareng sama Nashwa. Nah, karena tadi udah bahas tentang tips memilih dan lain sebagainya, sekarang kita bakal bahas soal tren terbaru di dunia public relation dan influencer. Nah, kira-kira apa sih yang bakal terjadi di masa depan? Karena kan pasti teknologi juga sangat berpengaruh ya di di era sekarang gitu loh. Nah, kira-kira apa ya yang akan terjadi di masa depan gitu? Kalau misalnya prediksi mungkin yang akan terjadi di masa depan untuk dunia influencer dan public relation itu adalah mungkin kan kayak tadi kita bahas micro influencer dan celebrity endorsement. Nah, kayaknya tuh sekarang tuh orang atau brand-brand tuh kayaknya lebih banyak menggunakan kayak dari mikro, nano, mikro atau makro. Jadi bisa jadi mungkin yang akan datang juga lebih relate menggunakan nano, mikro atau makro daripada selebriti, karena selebriti itu kan juga lumayan ya. Jadi mungkin untuk brand-brand terbaru itu akan menggunakan dulu yang kecil-kecil, makro, mikro, kayaknya itu gitu ya. bisa jadi adalah tren yang akan terjadi di selanjutnya di gitu. masa depan. Kemudian apalagi kita kalau bahas teknologi, Ini menarik nih masalah teknologi. Nah, pasti ya udah nggak asing lah ya teman-teman, apa yang namanya AI gitu. Oke, karena AI juga sudah sangat merajalela ya di era sekarang. Nah, kira-kira apa nih keterkaitan AI dengan public relation? Banyak banget gitu ya, karena kayak di public relation, influencer juga, bahkan kalau teman-teman tahu kalau misalnya lagi scroll TikTok, lihat lewat FYP itu ada yang konten tulisannya diproduksi oleh AI atau di Iya, aku juga sering lihat. Iya, ada labelnya gitu kan. Bahkan kalau nggak salah tuh pernah ada influencer atau content creator itu emang beneran dari AI. Nah, itu kan menjadi challenge juga gitu buat public relation selanjutnya. Itu harus muter otak bagaimana, terus bikin campaign-campaignnya mungkin harus kayak gimana, karena udah bersaingnya juga dengan AI. Iya, bukan lagi dengan manusia ya, kita bersaing dengan AI. Namanya AI. Tapi untuk ada untuk kelebihannya juga ada gitu. Jadi kan mungkin karena AI juga ini semakin banyak yang mungkin awalnya cuma kayak bisa nanya-nanya, tapi kan sekarang udah banyak yang kayak aku bilang kayak kalkulator untuk mencari influencer mungkin yang relevan atau bikin campaign yang relevan, cari audiens, target audiens untuk mengolah data lah istilahnya, atau AI dan big data kan. Jadi kan kita bisa menggunakan atau mengoperasikan menggunakan AI gitu ya, lebih jadi intinya efektif AI gitu. ini bisa lah ya, segala hal semuanya bisa, dan istilahnya di masa depan pun dia berkemungkinan untuk menguasai dunia entertain juga ya, dunia public relation, dunia marketing dan lain sebagainya berkemungkinan untuk dikuasai juga oleh AI. Jadi mungkin kita bisa sebagai public relation bisa terbantu nih bikin campaign yang lebih relate atau menghitung-hitung kayak tadi yang aku bilang engagement itu kan bisa dihitung gitu, ternyata pakai AI. Mungkin yang akan selanjutnya akan datang memudahkan kita juga gitu, tapi bisa mempersulit kita juga sebagai public relation. Jadi ada pro kontranya juga, ada pastinya ya juga. Dengan penggunaan AI ini ada juga baiknya, ada juga buruknya ya di dalam dunia PR sekalipun gitu loh, nggak cuma di dalam dunia pelajaran aja ternyata ya, istilahnya nggak cuma akademik aja nih, ternyata di dunia pekerjaan seperti public relation juga AI ini istilahnya berkaitan gitu ya dengan public relation. Mungkin untuk masa depan gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu sih di AI, karena emang lagi
kan hidup kita kayak udah berdampingan banget nih, hampir betul semua banget, platform betul itu udah mendukung AI. Iya, bahkan kayak sekarang platform untuk chatting aja udah bekerja sama dengan AI, AI, bener betul. banget. Nah oke, mungkin karena tadi udah bahas AI, nah terakhir ya sebelum kita lanjut ke kesimpulan, aku masih ada nih satu pertanyaan yang mau ditanyain ke Boleh, Najwa. boleh. Terakhir ya berarti Iya, tadi nih pertanyaan pertanyaan terakhir. kita tadi udah lumayan lama ya muter-muter di influencer ini. Nah terakhir nih, kita juga harus ingat ya, karena kita sebagai public relation, influencer public relation itu juga harus namanya yang punya etika atau tetap etis ya teman-teman. Jangan sampai kita yang namanya ngebohongin publik, benar nggak? Benar Nah, banget. kalau misalnya apa ya namanya? Gimana sih maksudnya etika dalam influencer PR itu seperti apa nih, Shwa? Etika dari influencer PR tuh mungkin ada kayak kita kalau jadi public relation, untuk kan pasti kita kerjasama sama mikro atau selebriti itu pasti nge-brief dulu, Betul. meeting dulu gimana, Iya. apa yang harus di-brief. Nah itu tuh di situ kita jangan sampai waktu kita nge-brief influencer kita itu bekerja sama itu jangan membohongi publik gitu. Apalagi kan banyak yang kayak overclaim. Oke, lagi marah banget nih ya Ya overclaim, terus kayak ada-ada kan atau influencernya yang terlalu improve gitu mengenai dari branding kita gitu, harusnya berlebihan berlebihan. Jadi kita harus benar-benar harus Nge-brief nge-brief merekanya itu dengan sesuai yang kita inginkan. Pesan-pesan yang ingin kita sampaikan tuh kita harus jelas gitu menyampaikan dengan influencer, dan influencernya juga harus mengerti dan paham gitu, karena itu kan sangat penting ya, apalagi kayak sampai membohongi publik. Jadi kan malah jadi bumerang dong, yang harusnya kita bikin brand awareness jadi makin bagus, jadi makin dilihat. Jadi kalau misalnya bohong kan, berlebihan dan ternyata ketahuan oleh publik ya, nah yang itu kan bahaya. jadinya bumerang, Betul. bahkan jadinya balik ke kita lagi. Itu sih paling penting. Nah, jadi selain kayak kita pengen punya citra yang baik juga di mata publik, kita juga harus perhatiin kalau misalnya kualitas atau misalnya apapun ya dari perusahaan kita yang kita keluarkan itu harus sebanding dengan keadaan atau dengan realita. Jangan sampai kita membranding perusahaan kita sangat tinggi, ternyata tidak seperti itu gitu ya. Justru Iya. malah tadinya harusnya udah cukup baik nih, malah jadi anjlok lagi karena reputasi yang kita buat-buat gitu. Jadi ya harus sesuai juga sama nilai-nilai brand kita yang ingin disampaikan tuh seperti apa. Terus jangan lupa untuk nge-brief si influencernya ini atau selebritinya ini untuk menggunakan hashtag yang, karena kan kita akan bekerja sama mungkin nggak bakalan sekali atau dua kali, nggak kayak marketingnya cuma sekali gitu, terus kayak jualan dah gitu. Kita kan kerjasama untuk membangkitkan secara pelan-pelan, apalagi mungkin kalau misalnya branding tuh mungkin kayak lebih soft selling gitulah misalnya iya, gitu betul, kan. betul. Pelan-pelan kayak brand ini nih harus, oh brand ini mah citranya kayak gini nih bagus, misalkan suka bagi-bagi atau suka ngebantuin orang susah nih, nah misalkan kayak gitu. Jadi harus dikasih hashtag juga yang jelas dan tentang penyampaian brand pesannya kita. harus sesuai ya di caption dengan di hashtag gitu. Captionnya harus, misalkan kita juga harus nge-brief influencernya captionnya seperti apa, message di caption, hashtagnya itu harus lengkap gitu, gimana influencernya jadi menjelaskan ke audiensnya itu secara yang diinginkan oleh perusahaan. Oke, Jadi jangan sampai ada miskomunikasi juga ya. Jadi selain jangan melebih-lebihkan juga, nah kita juga harus istilahnya membriefing si influencer untuk informatif juga, mungkin dalam penulisan caption atau mungkin dalam isi videonya juga gitu ya. Oke, mungkin ada lagi nggak nih dari Kakak Najwa terkait tadi ya influencer, etika, selebriti, apakah ada tambahan lagi nggak nih kira-kira? Mungkin yang terakhir itu tadi aku mau nambahin yang terakhir yang etika juga untuk nge-brief, soalnya mungkin kadang ada influencer yang cara penyampaiannya kreatif atau bagaimana untuk tidak menyampaikan brand kita itu secara Berlebihan. tidak berlebihan gitu. Justru tidak berlebihan, jangan sampai terlalu over berlebihan gitu ya. Iya, jangan terlalu Oke, over oke, gitu, oke. jangan terlalu over juga yang kayak brand ini gini gitu. Jangan Oke, terlalu siap, siap. over juga. Nah, jadi podcast ini jadinya bukan bukan memberikan informasi buat teman-teman yang emang terjun di dunia public relation, tapi buat para influencer juga nih mungkin bisa lebih mungkin tadi tips-tips tadi bisa lebih berguna juga untuk etika dalam bekerja sama dengan public relation.
Ya mungkin gitu ya, kesimpulannya adalah antara micro-influencer dengan celebrity endorsement itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi Betul, ya. tergantung, aku sampaikan tergantung campaign kalian harus gimana, message-nya. Pokoknya itu yang paling penting kalau kalian memilih mau mikro, makro, nano, atau di sini kan bahasnya mikro dan selebriti gitu ya. Iya. Jadi harus tahu banget campaign-nya Jadi gimana, kesesuaiannya aja kesesuaiannya. ya, betul. Harus banyak-banyak riset, terus gunakan mungkin aplikasi atau web yang bisa membantu teman-teman public relation untuk lebih produktif lagi gitu. Ya jadi nggak ada yang mendang-mending ya, jadi nggak ada tuh yang namanya mending mikro atau mending Iya. selebriti karena semuanya punya kelebihan dan Kekurangannya kekurangannya masing-masing. Yang penting kita harus menjalankan kampanye kita dengan etis dan transparan juga ya pastinya. Betul. Nah itu dia teman-teman, PRT ya, kita udah lumayan lama ya membahas tentang perbandingan antara micro-influencer dengan yang namanya celebrity endorsement. Jadi menurut teman-teman gimana nih? Lebih efektif yang mana buat brandnya teman-teman? Apakah lebih efektif micro-influencer atau celebrity endorsement? Boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe juga channel YouTube kita supaya nanti kalau misalnya kita ada update terbaru bisa teman-teman langsung ikutin juga podcast kita berikutnya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.